Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdan Purnomo dengan nomor induk mahasiswa 205220226. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hukum perlindungan konsumen. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri memiliki tujuan-tujuan tertentu, yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Selanjutnya, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Selanjutnya, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya terdapat pihak-pihak dalam perlindungan konsumen. Pihak-pihak dalam perlindungan konsumen yang kita kenal adalah konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dalam berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, konsumen sendiri memiliki hal-hal tertentu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan atau jasa. Selanjutnya ada hak untuk membeli barang atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, konsumen juga memiliki kewajiban tertentu setelah kita lihat haknya sebelumnya. Kewajiban konsumen adalah yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Selanjutnya ada beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, pelaku usaha sendiri juga memiliki hak-haknya tersendiri. Yang pertama, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan, serta hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Nah, pelaku usaha juga memiliki kewajibannya sendiri, yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang, dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggunaan
apabila barang dan atau penggunaan, apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaati tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan antara pelaku usaha dan konsumen, terdapat suatu sengketa. Ketika terjadi suatu sengketa antar keduanya, terdapat dua jalur untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama adalah melalui pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UU PK atau UU Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Suatu sengketa konsumen selain dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan melalui BPSK. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan atau ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 45 ayat 3 dan ayat 4. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keanggotaan BPSK berdasarkan pasal 49 ayat 3 UPK terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. BPSK memiliki tugas dan wewenang antara lain yaitu yang pertama, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Memberikan konsultasi pelindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, selanjutnya melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran terhadap UU PK, menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap pelindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, selanjutnya memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran UU PK, meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang pada butir-butir sebelumnya tidak bersedia memenuhi panggilan dari BPSK, mendapatkan meneliti dan atau menilai surat atau dokumen dan alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian pada pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU PK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Terdapat 3 cara penyelesaian sengketa di BPSK, yaitu adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang pertama adalah konsiliasi. Penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak yang didampingi oleh majelis BPSK sebagai konsiliator atau perantara yang bersifat pasif. Hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK. Yang kedua adalah mediasi. Penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak yang didampingi oleh majelis BPSK sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif. Proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk jumlah ganti rugi yang diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Kedua hasilnya pun musyawarah konsumen dari pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK juga. Yang terakhir adalah arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen di mana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pertama, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis BPSK. Kedua, arbiter yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis BPSK. Jadi unsur pemerintah selalu dipilih untuk menjadi ketua majelis. Nah, selanjutnya ada alat-alat bukti yang dipergunakan di BPSK. Yang pertama ada barang dan atau jasa, yang kedua keterangan para pihak, yang ketiga keterangan saksi dan atau saksi ahli, yang keempat surat atau dokumen, yang kelima adalah bukti-bukti lain yang mendukung. Nah, selanjutnya ada sistem pembuktian di BPSK. Sistem pembuktian yang dipergunakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK adalah sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik dimaksud tertentu pada pasal 28 UU PK, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pembuktian terhadap ada dan tidaknya unsur kesalahan dalam
gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, 22, dan pasal 23 UPK merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan sistem pembuktian terbalik ini, maka beban pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi konsumen menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Nah, konsekuensinya jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, maka gugatan ganti rugi penggugat atau konsumen akan dikabulkan. Adanya sistem pembuktian terbalik ini dalam UPK dipandang sangat adil dan wajar. Karena bila beban pembuktian ini dibebankan kepada penggugat atau konsumen, sungguh sangat tidak adil. Karena untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha tidak mudah. Di samping karena tingkat pengetahuan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha secara teknis laboratoris tidak memadai, juga beratnya beban biaya pengajuan bukti-bukti yang harus ditanggung oleh konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang putusan BPSK. Hasil penyelesaian sengketa baik secara konsiliasi maupun mediasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk keputusan BPSK selama-lamanya 21 hari kerja sejak permohonan diterima di sekretariat BPSK. Demikian pula dalam hal penyelesaian sengketa konsumen dicapai melalui arbitrase, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk keputusan BPSK yang ditandatangani ketua dan anggota majelis BPSK, di mana di dalamnya diperkenankan untuk dijatuhkan sanksi administratif. Selanjutnya, terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum terhadap putusan BPSK dapat dilakukan dengan mengajukan pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 56 UPK dan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 58 UPK. Selanjutnya adalah eksekusi putusan BPSK. Dalam hal pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK tersebut. Jika pelaku usaha tidak menggunakan upaya keberatan, maka putusan BPSK menjadi kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan BPSK, untuk dapat dilaksanakan secara paksa, akan dimintakan fiat eksekusi dari pengadilan negeri di tempat kediaman konsumen. Bila putusan BPSK tidak ditaati secara sukarela dan tidak diajukan upaya hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Yang pertama, terdapat Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN terdiri atas 15 orang sampai 25 orang anggota yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, BPKN dibantu oleh suatu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh ketua BPKN. Sekretariat ini paling tidak terdiri atas 5 bidang, yaitu yang pertama ada administrasi dan keuangan, selanjutnya ada penelitian, pengajian, dan pengembangan, pengaduan, pelayanan informasi, dan kerjasama internasional. Lembaga kedua adalah LPKSM, atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. UPK mengatur keberadaan LPKSM sebagaimana dalam pasal 44, yakni sebagai berikut. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Nah, yang terakhir adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Pada tanggal 11 Mei 1973, YLKI ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Kehadiran lembaga konsumen terutama YLKI merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen. Karena dalam upaya mencapai tujuannya, YLKI melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu bidang penelitian, bidang pendidikan, bidang penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan, bidang pengaduan, bidang umum dan keuangan. Nah, manfaat lembaga konsumen di Indonesia. Kehadiran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan bentuk perlindungan dari arus atas atau top down. Sementara arus bawah atau bottom up dalam hal ini diperankan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Termasuk kategori bawah adalah YLKI. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.